8 pemborosan yang dilakukan kalian yang hidupnya pas-pasan. Ternyata ada beberapa hal yang membuat kalian boros dan tanpa disadari itu membuat hidup kalian hidupnya pas-pasan atau miskin. Di sini aku hanya ingin sharing apa saja pemborosan yang tidak disadari itu. Dan semoga kedepannya kita bisa jadi kaya alias keluar dari kemiskinan. Mulai dari kalian beli sesuatu, tapi kalian gak bisa bayar lunas, saat itu berarti kalian memang gak mampu beli, yaitu belanja impulsif. Belanja yang gak pakai mikir, yang seringnya didorong rasa ingin memiliki saja, atau lagi stres, gabut, dan hal lainnya. Apalagi sekarang belanja impulsif lebih mudah dilakukan dengan adanya e-commerce belanja online yang sering justru menggunakan uang yang belum ada atau bahkan gak ada di kita, seperti pakai kartu kredit atau pay later. Cara menghindari kebiasaan belanja impulsif ini sebenarnya mudah. Salah satunya dengan cara simpan barang yang ingin kalian check out di keranjang dulu, jangan langsung di check out. Lalu tunggu 1 sampai 2 hari atau sampai seminggu. Setelah itu, tanyakan lagi ke diri kalian apakah barang yang sudah disimpan di keranjang itu emang benar-benar dibutuhkan. Pasti rasanya akan berbeda dengan pas awal kita lihat barang itu. Dan ini cara agar kalian selamat dari belanja impulsif dan otomatis udah menghemat banyak uang. Yang kedua, rokok. Kita semua udah tahu kalau Indonesia sangat banyak, bahkan data menunjukkan sekitar 70 jutaan orang adalah perokok. Dan mungkin tiap tahun jumlah ini akan terus bertambah. Nah, kalau kalian termasuk perokok, coba deh mulai sekarang cari cara agar berhenti merokok. Bisa dengan minta support dari keluarga atau lingkungan kalian, karena ini termasuk kebiasaan buruk untuk keuangan bahkan untuk kesehatan. Coba aja hitung, kalau 25.000 per hari hanya untuk rokok, 30 tahun aja udah berapa coba? Mending uangnya buat ditabung, bisa untuk hal yang lebih bermanfaat, bukan seperti bahkan bisa buat seperti beli sawah, emas, atau investasi yang kalian pahami. Yang ketiga adalah terlibat pinjaman riba. Selain termasuk dosa besar, riba ini juga banyak dendanya. Kayak kalau kalian pinjol, pay letter atau KPR atau ke bank ya. Intinya pinjaman berbunga. Uang kita jadi kurang berkah dan harus menanggung bunga atau kelebihan bayaran dari uang yang dipinjam. Padahal kalau kita berpikir dengan jernih, uang lebih ini kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kita di masa depan. Jadi lebih baik jangan lakukan riba ini ya teman-teman. Hiduplah sederhana dan ikuti aturan Allah. Yang keempat, beli kopi. Menikmati kopi bukanlah hal yang salah, tapi kalau kalian baru bisa menikmati kopi kalau beli kopinya yang bermerek, yang harganya mahal, itu tidak baik untuk finansial. Padahal menikmati kopi bisa dilakukan pagi hari dengan membuatnya sendiri di rumah. Itu jauh lebih hemat dan murah bukan? Yang kelima, sering makan di luar. Nah, kalau tadi soal kopi, sekarang soal makan di luar. Sebagai perbandingan, kalau di rumah 100.000 bisa buat makan 3 kali sekeluarga seharian. Tapi kalau beli di luar atau makan di luar, 100.000 bisa hanya untuk sekali makan sekeluarga, bahkan lebih mahal ya. Nah, jauh banget kan perbandingannya. Sebenarnya nggak apa-apa makan di luar, tapi jangan keseringan. Kita bisa makan di luar, di resto yang kita inginkan, asal masuk budgeting, bisa misal 2 kali sebulan, bahkan cukup 1 kali sebulan. Jadi masih dalam garis wajar dan jatuhnya tidak termasuk pemborosan. Mungkin gak semua orang bisa masak, tapi kalau keuangan kita masih pas-pasan, kita harus fokus belajar memasak. Banyak kok panduan memasak itu bisa dilihat di YouTube. Nanti kalau udah terbiasa, semua akan mudah dan kita akan lebih banyak nabung. Yang keenam, membership game atau aplikasi yang nggak dipakai. Lebih baik mulai sekarang kita perhatikan membership yang benar-benar dipakai saja dan bermanfaat untuk kita. Apabila udah sebulan nggak dipakai sama sekali, itu artinya kalian harus stop membership atau langganan berbayar aplikasi itu ya. Ya, yang ketujuh, beli air mineral di luar.
Mungkin sangat simpel, tapi kalau ini kebiasaan bisa bikin boncos juga. Coba aja kalian kalikan 5.000 per botol dikali 30 kali udah 150.000. Coba kalau kalian ganti dengan beli tumbler lalu isi air minum di rumah akan jauh lebih hemat kan? Nah, untuk yang kedelapan, hobi belanja pakaian atau fashion. Hobi ini biasanya makin dilakukan makin merasa tidak punya. Seperti kebanyakan orang pas mau ke undangan, belum cek lemari sudah bilang nggak punya baju. Padahal bajunya selemari penuh. Dan ketika diingatkan, dia ngeyel. Pengen beli baru karena baju di lemari udah pernah dipakai ke undangan yang lain sebelumnya. Atau yang hobi foto, setiap foto harus beda-beda bajunya. Kalau tidak beda, malu dan merasa nggak update. Kebiasaan ini justru membuat finansial kita nggak baik-baik saja. Jadi pemborosan dan susah nabung. Jadi lebih baik mulai sekarang belajarlah untuk tidak mudah bosan, tidak berharap validasi orang lain tentang fashion kita. Belilah baju yang basic, yang tidak ikut tren dan tetap cantik dipakainya. Nah itu dia 8 kebiasaan boros yang dilakukan oleh kaum pas-pasan. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon silakan komentar untuk menambahkan dan boleh di-subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.